Halo Gan, jumpa lagi dengan saya Diko di Sawan Sayangi Hewan. Kali ini saya bersama kadal panana saya Gan. Ini si jengah. Nah, saya ingin buat video tentang gimana sih cara menggemukkan kadal panana, nurut, dan 100% work Gan. Sorry agak lebay, biar video ini banyak yang views Gan. Oke, nggak usah lama lagi, ayo kita bahas tentang gimana cara menggemukkan musang bersama saya dan si jengah. Sebelum saya mulai video ini, saya pengen disclaimer dulu ya Gan. Kalau menggemukkan kadal panana itu sebaiknya jangan terlalu besar sekali sih badannya. Ya mungkin kalau untuk besarnya sekadal panana saya ini udah maksimal dah Gan. Jangan lebih gemuk dari ini. Karena kalau terlalu gemuk, takutnya kadal panana itu akan terkena penyakit. Biasanya sih organ dalamnya ada yang bermasalah Gan kalau terlalu obesitas. Nah, kalau Agan pengen kadal panananya itu tetap sehat sampai bertahun-tahun, ya sebaiknya kalau menggemukkan itu yang bijak aja lah Gan, nggak usah terlalu besar. Yang pertama kita mulai dari makanannya Gan. Kalau mau kadal panannya itu gemuk, kita harus ngasih makanan yang jumlah lemak atau karbohidratnya banyak Gan. Kayak contohnya dog food atau cat food basah dan kering. Nah itu kan banyak lemaknya, itu bagus buat menggemukkan kadal panana. Kalau makanan hidup itu kayak ulat Hongkong dan juga jangkrik, karena kandungan lemaknya itu juga lumayan banyak sih. Tapi khusus untuk makanan yang hidup, Agan bisa coba gatlot. Jadi gatlot itu proses kita ngasih makan pakannya. Jadi sebelum kita kasih ke kadal panana, ulat Hongkong dan jangkriknya itu dikasih makan dulu. Sebenarnya banyak sih macamnya pakan gatlot buat kadal panana. Tapi kalau mau menggemukkan kadal panana, saya saranin kasih gatlot kentang aja ya Gan, karena kan karbohidratnya lumayan banyak. Kalau mau sehat, banyak macamnya kayak sayur-sayuran, Agan bisa kasih di jangkrik ulat Hongkongnya, ya terserah Agan lah. Yang kedua adalah rajin jemur kadal panana. Kalau untuk menjemur kadal panana ini sebaiknya dilakukan di pagi atau sore hari, pokoknya matahari nggak terlalu di atas, nggak terlalu panas. Berapa lama kisaran di 5-10 menitan lah, atau sampai kadal panananya itu dari yang awal kita jemur dia tuh diam sampai dia kayak berontak gitu karena udah kepanasan. Nah, proses penjemuran ini sangat bagus ya buat kadal panana karena sistem metabolisme dia jadi semakin lancar, jadi dia semakin cepat lapar, dan kalau semakin cepat lapar kan dia akan semakin sering makan. Nah, itu bisa membuat kadal panananya lebih sehat dan lebih gemuk. Yang ketiga, kita juga harus perhatikan kandangnya Gan. Nah, kandang panana yang bagus itu kandangnya itu agak redup, jadi nggak terlalu terang. Karena kadal panana di alam liar itu kan dia tinggal di hutan hujan, dan dia itu cenderung sembunyi setiap hari Gan. Kalau misalnya dia ada kayak rumputan, ada kayak lubang, dia pasti akan sembunyi di situ. Jadi kalau kita ngasih kandang yang terlalu kelihatan cahaya terang gitu masuk ke dalam kandangnya, kurang bagus buat kadal panananya. Selain itu juga, kalau bisa Agan siapkan juga hiding spot, karena biarpun sudah redup, kadang-kadang kadal panana itu nggak nyaman lihat pergerakan dari manusia atau benda-benda di sekitarnya. Dan juga kasih air Gan, karena kadal panana ini butuh air buat minum dan juga buat ganti kulit ya. Selain itu juga usahakan rutin membersihkan kandang kadal panana dari sisa pup atau sisa makanan yang nggak kemakan. Soalnya kalau nggak kita cepat bersihin, takutnya makanannya itu akan menjadi busuk. Yang keempat adalah jangan terlalu sering mandiin kadal panana. Nah, kalau misalnya Agan pengen gemuin kadal panana, saya saranin sih jangan terlalu sering mandiin kadal panana ya. Apalagi kalau di musim hujan. Karena kadal panana ini memang sih dia kadang-kadang butuh tempat yang agak sejuk ya, yang lembab, terutama pada saat dia ganti kulit atau shading. Tapi sisanya kadal panana ini cenderung suka lingkungan yang kering Gan. Kalau untuk jadwal mandinya, ya saya saranin 2 minggu sekali udah cukup sih Gan. Selain itu juga, kalau di musim hujan kita sering mandiin, itu ada risiko kadal panana terkena penyakit flu. Kalau udah flu biasanya ngaruhnya sih di nafsu makan yang menjadi berkurang.
Nah, kalau udah nafsu makan berkurang kan pasti kadal panananya tuh lama-lama akan kurus kan. Yang kelima, kalau Agan punya kadal panana lumayan banyak, itu sebaiknya jangan digabungin kan. Karena kadal panana ini di alam liar itu lebih suka menyendiri daripada berkelompok. Kalau kita satuin setiap hari terus-menerus padahal dia nggak birahi, itu bisa membuat kadal panananya itu berkelahi. Apalagi kalau sama jantan atau jantan itu bisa berkelahi dan bisa membuat kadal panana menjadi stres. Kalau udah stres biasanya ngaruhnya di nafsu makannya ya, dia akan menjadi susah makan. Agan cuma boleh nyatuin kadal panana itu pas masa kawin aja. Tapi setelah misalnya kawin kita lihat dia lock sudah kelaminnya, baru kita pisahin lagi kan. Selain itu juga kalau misalnya Agan memang bener-bener pengen nyatuin kadal panana di satu tempat gitu, saya sarannya sih harus nyediain tempat yang luas ya, biar pun kadal panananya ada banyak di sana, dia bisa mencar-mencar, dan setiap sisi kandang yang luas itu Agan kasih hiding spot, jadi setiap satu kadal panana sembunyi di satu hiding spot. Nah, itu baru mungkin Agan bisa satuin banyak kadal panana di satu tempat. Tapi kalau tempatnya terbatas kayak saya cuma kandang plastik, kotak plastik gitu aja, ya sebaiknya satu kandang buat satu kadal panana, biar kadal panananya tetap sehat dan makannya rakus. Yang terakhir adalah memberikan suplemen atau vitamin pada kadal panana. Kalau suplemennya yang paling umum hampir buat setiap reptil, yaitu kita kasih bubuk kalsium kan. Kalau untuk mereknya itu banyak macamnya, tapi kalau saya biasa pakai merek Calcinut. Cara pemberian bubuk kalsium itu sebenarnya sederhana ya, kita cuma baluri di badan pakannya kayak jangkrik atau ulet hongkong gitu, kita taburi aja kalsiumnya. Bisa juga kita taburi di dog food atau cat food basah atau kering, ya campurin aja biar pas dia makan sekalian dia makan bubuk kalsiumnya. Tapi selain itu juga saya lihat di beberapa marketplace ada juga vitamin-vitamin yang bisa digunakan untuk kadal panana gan. Ya bentuknya tuh biasanya kayak gel atau kayak cairan gitu, sama aja kayak bubuk kalsium, nanti Agan campurin aja di pakannya. Nah, itu bisa membantu kadal panana untuk tetap sehat, biar terhindar dari penyakit. Oke, sekian video dari saya hari ini. Kalau Agan suka sama video ini, jangan lupa like dan juga subscribe. Nantikan video terbaru saya karena saya akan upload tentang hewan setiap hari Jumat. Kalau Agan ada pertanyaan atau mau nambahin yang belum saya jelasin di video ini, langsung aja komen di bawah. Nanti ada pertanyaan bagus, pasti saya buatin videonya. Sekian dari saya dan si Jengah. Salam hewan lestari gan. Bersama saya dan si Jengah. Nih, kadal panana saya yang paling jinak gan.